keropos lini pertahanan antara Manchester City versus Real Madrid dimenangin sama Manchester City karena City unggul jumlah kebobolan setelah skor berakhir dengan Manchester City 2, Real Madrid 3. Ya bisa dibilang ini Manchester City sebenarnya tampil lebih oke nih lini pertahanannya nih, karena ya nggak ada pemain utama yang cedera ya. Terutama Real Madrid lini pertahanannya tampil sangat compang-camping ya kan. Ada beberapa pemain yang nggak di posisinya ditaruh di posisi main bertahan, Tchouaméni sama Valverde. Jadi pemain bertahan dadakan, tapi aura juara dan keberuntungan Real Madrid berbicara di pertandingan ini ya kan. Gol di menit injury time sama Bellingham ini menunjukkan kalau Madrid punya mental juara yang oke di Liga Champions, ditambah lagi keberuntungannya lagi mantap banget nih pada hari ini, dan Real Madrid akhirnya bisa menang 2-3 lawan Manchester City. Ini kalau dari segi permainan sebenarnya ya ini berimbang ya, biarpun City unggul ball possession, tapi Real Madrid dalam hal mengkreasikan peluang dan shoot on target ini Real Madrid lebih unggul dibanding sama Manchester City. Kelihatan banget kan Manchester City sangat kehilangan Rodri, sehingga kreativitas di lini tengah jadi jauh berkurang nih dibandingkan pas ada Rodri, karena kan Rodri kita tahu dong sebagai jembatan ketika Manchester City melakukan transisi dari menyerang ke bertahan ataupun sebaliknya. Dan Rodri pun sebagai peraih Ballon d'Or tentu ini menjadi menjadi suatu permasalahan bagi City ketika dia harus absen karena cedera yang lumayan parah. Sementara Real Madrid di tengahnya nggak ada isu ataupun hal yang cedera parah bagi pemain tengah Real Madrid ya kan. Bisa bilang Real Madrid di tengahnya cukup komplit ya di pertandingan pada hari ini nih. Cuma lini pertahanannya yang mau bermasalah. 4 atau 5 pemain bertahan Real Madrid harus absen karena cedera. Tapi Real Madrid lagi nunjukin kelasnya tuh. Lini serangnya ya nggak ada masalah kan. Mbappe, Brahim Diaz sama Bellingham unjuk ketajaman pada pertandingan kali ini. Dan Erling Haaland pun juga flexing ketajaman di pertandingan hari ini karena bikin brace ya, biarpun satu lewat titik putih, tapi 2 gol Haaland nggak bisa menolong menolong Manchester City dari kekalahan. Di pertandingan lainnya, Juventus versus VSV Eindhoven. Ini Juventus kayaknya sih Juventus di fase knockout ini mulai nunjukin mulai nunjukin aura-aura UCL-nya lagi nih ya kan. Biarpun di mayoritas kuatnya di pertandingan kali ini lawan PSV Eindhoven sama pemain kemarin sore ya, bisa bilang di ajang UCL, karena banyak banget yang belum punya pengalaman main di UCL, tapi Juventus nunjukin spirito ala-ala Juve ya kan, nggak kenal menyerah, biarpun ya segi materi mainnya banyak di sini sama pemain yang belum punya pengalaman main di UCL, tapi Juventus bisa meraih kemenangan 2-1. Ya faktor main di kandang sendiri jelas punya pengaruh kan, tapi lagi-lagi racikan dari Thiago Motta di match kali ini berdampak positif. Ya kalau kita lihat ya tadi Juventus ini main dengan middle pressing ya, pressing tapi nggak terlalu high banget, lebih cenderung main di middle pressing ya kan. Di babak pertama seenggaknya sampai Winston McKennie yang bikin gol pertama Juventus ditarik di pertandingan babak kedua. Ini bisa bilang Winston McKennie lumayan juga nih untuk melakukan pressing ketika PSV Eindhoven megang bola di lini pertahanan sendiri. Itu berkali-kali Winston McKennie sprint dari tengah untuk melakukan pressing ke lini pertahanan PSV Eindhoven, dan McKennie bikin gol kan ujungnya. Tapi yang jadi hal pentingnya adalah di kemenangan Juventus tadi pergantian pemain menurut gue ya sangat-sangat efektif nih. Conceição masuk, Mbangula masuk, Kepler Toura masuk, Vlahovic masuk di babak kedua. Ini menjadi keputusan yang tepat bagi Thiago Motta untuk di pertandingan kali ini ya kan, karena gol kedua Juventus alias gol kemenangan Juventus ini hadir bekas kombinasi pergerakan dan umpan dari pemain pengganti Juventus tuh. Umpan Conceição diselesaikan dengan sangat manis sama Mbangula ya kan, biarpun itu bola muntah tebisan dari kiper PSV Eindhoven, tapi posisi Mbangula bisa gue bilang mah ya cukup bisa diacungi 2 jempol lah ya, karena pas banget tuh posisinya ketika bola ditip sama kiper PSV Eindhoven, ya bolanya mengarah ke Mbangula kan, tinggal lihat tendang dikit, boom, berujung menjadi gol kedua Juventus dan membawa Juventus menang 2-1. Tapi tetap ada PR bagi Juventus nih, terutama di gol balas dari PSV Eindhoven ya kan. Lini pertahanan Juventus ketika main PSV Eindhoven melakukan akselerasi di half space ya, ini main Juventus kurang banget nih, kurang otot untuk melakukan pressing nih, lebih tentu banyak nontonin alias nungguin. Nah ini mesti diperbaiki sama
Thiago Motta nih, ketika nanti lawannya kelas di atas PSV Eindhoven ini, mesti nih pasti Juventus bakalan lebih keteteran lini pertahanannya ya, karena kan lini pertahanannya mayoritas bisa bilang nih 3 back sejajar Torino sama Thiago Motta di pertandingan tadi belum punya pengalaman main di UCL, baru main di UCL musim ini kalau nggak salah tuh kan. Gatti, terus ada siapa lagi tuh, ada Kelly ya kan, terus satu lagi gue lupa namanya siapa tuh ya. Ini biarpun belum punya pengalaman, kita bilangnya minim pengalaman main di UCL, tapi ya cukup oke lah performa 3 back Juventus ini. PR tadi tuh tinggal ketika nanti di pertandingan berikutnya sebisa mungkin jangan kasih celah di lini pertahanan nih, biarpun belum masuk kotak penalti, tapi udah masuk sepertiga akhir pertahanan Juventus, sudah pressing gila-gilanya, press habis aja udah, jangan nunggu, kejar tuh bola ya kan, press habis, ambil cepat-cepatnya ya kan, karena kelihatan banget tadi ketika agak longgar dikit PSV Eindhoven bisa manfaatin, biarpun PSV Eindhoven secara keseluruhan pertandingan shoot on targetnya ataupun kreasi peluangnya lebih minim, Juventus lebih unggul, tapi ya biarpun pergerakannya minim, sekali dapat celah PSV Eindhoven, lihat aja kan, Perisic bisa manfaatin sedikit celah di lini pertahanan Juventus untuk mengkonversinya menjadi gol. Ya ini kalau bisa diperbaiki sama Thiago Motta, ya ada kemungkinan nanti di leg kedua Juventus bisa meraih hasil positif lagi ya. Seenggaknya seri udah cukup ya bagi Juventus untuk lolos ke babak 16 besar. Nah, buat kalian gimana nih? Punya pendapat lain tentang pertandingan tadi nih antara Manchester City sama Real Madrid dan Juventus versus PSV Eindhoven? Kalau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Thank you banget nih yang udah support konten gua, Pundit Abangan di channel YouTube gua Irwan Chan 160. Thank you banget nih yang udah support, karena support kalian dengan nonton, like, subscribe, dan share ini menjadi dorongan bagi gua untuk bersemangat terus bikin konten. Thank you banget sekali lagi. Gue Irwan Chan pamit, ketemu lagi bersama gue di konten-konten berikutnya. Salam bola bola.